Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Jadi inti dari yang ingin ku sampaikan di sini adalah, jika saudara ingin, lakukan yang Allah inginkan dan menjadi pribadi yang Ia inginkan. Terkadang saudara memang perlu kesepian. Ya, siapa di sini yang siap mendengar firman pagi ini? Saudara tahu saya tak pernah pergi kemanapun dan asal memilih topik dan mengkhotbahkannya. Saya punya tujuan dalam pesan saya, dan saya berdoa saya akan selalu punya pesan yang tepat di masa yang tepat, dan saya berdoa dikala saya berbagi firman pagi ini karena ada begitu banyak kuasa dalam firman. Maka urapan yang menghancurkan kuk perbudakan dari hidup kita, dan sesungguhnya saat saudara duduk dan menerima firman pagi ini, kuk bisa dihancurkan darimu. Tapi saya butuh saudara menggabungkan imanmu denganku agar ini bisa terjadi. Jadi saya percaya, saya ingin saudara percaya denganku. Jika siapapun di sini belum menerima Yesus, mereka melakukannya. Kami akan berdoa bersamamu di akhir ibadah. Jika saudara tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, kiranya terjadi agar saudara menerima sentuhan segar jika saudara kelelahan dan letih dan merasa lemah, agar Allah menjamahmu saat firman disampaikan. Dan biarlah ada kesembuhan secara fisik, mental, dan emosional. Tiada waktu untuk disia-siakan. Ada banyak hal yang bisa saudara lakukan pagi ini. Juga ada yang bisa saya lakukan, tapi kita bersama-sama dan Allah ada, dan sesuatu yang indah akan terjadi. Amin. Judul khotbah saya pagi ini, meninggalkan kerumunan. Dan kita punya kerumunan. Saudara tahu bisa jadi kerumunan di lingkungan saudara, kerumunan di pekerjaan, atau kerumunan di sekolah, atau mungkin di dalam keluarga besar mulah kerumunanmu, tapi kita semua punya kerumunan kita sendiri. Dan seringkali saat Allah menjamah hidupmu dan ingin membawamu ke suatu tempat, kerumunan tak mau ikut. Jadi terkadang saudara harus ambil keputusan untuk tidak bersama Allah atau untuk tinggalkan kerumunan. Mari mulai dari Markus 4 ayat 35. Dan katanya, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Dan di pasal 5 ayat 1, katanya sampailah mereka di seberang danau. Tapi apa yang terjadi antara pasal 4 dan pasal 5? Ada angin, ribut, dan muncul badai. Siapa di sini yang mengalami sesuatu sekarang? Berapa banyak saudara di tengah kesulitan sekarang? Ya, mari ku beritahu. Di antara ayat pasal 5 ayat 35 dan pasal 5 ayat 1, ada yang disebut di tengah-tengah. Saudara tahu memulai tidaklah sulit. Permulaan penuh semangat, permulaan penuh antusias, sesuatu yang baru, ada mimpi, ada visi, ada ide. Kita akan memulai bisnis baru, mulai mencicil rumah, kita akan keluar dari hutang, akan turunkan berat badan, kita akan olahraga, kita akan mulai pelayanan. Siapa di sini tahu tidaklah sulit dapatkan ide cemerlang yang akan dilakukan? Tapi mari ku beritahu dengan jujur dan tulus, ada sedikit sekali yang jika dihitung-hitung yang berhasil sampai seberang. Yang menyelesaikan apa yang dimulai, karena mereka tidak tahu bagaimana hadapi keadaan di tengah-tengah. Karena seringkali saat ada di tengah-tengah, saudara seperti para murid. Yesus kelihatannya tertidur di perahu. Dan saudara merasa sangat sendirian, berbeban berat, dan tidak mendapatkan dukungan dan kekuatan yang saudara merasa butuhkan. Tapi saya ingin membacakan definisi dari kedewasaan rohani yang tertinggi. Dan omong-omong,
Ini yang Allah inginkan bagi setiap dari kita semua untuk diubahkan menjadi serupa Yesus Kristus. Bukan hanya diselamatkan, bukan hanya masuk surga nanti, tapi jika ini yang Allah sediakan bagi kita di saat kita lahir kembali, Ia tentu akan mendorong kita. Ada alasan Ia tempatkan kita di dunia, dan ini karena Alkitab berkata kita perwakilan pribadi Allah, duta kerajaannya. Dan pahami ini, terjemahan Amplified berkata Allah menarik perhatian dunia melalui kita. Ini luar biasa. Tahukah saudara bahwa jika orang Kristen ingin berperilaku yang seharusnya, bukan hanya ke gereja, tapi maksudku keluar dari gereja. Bukan artinya meninggalkan gereja, tapi dapatkan yang saudara butuh dan bertumbuhlah di sana, lalu keluarlah dari sana. Dan jalani hidup. Saudara bahkan tidak harus berkhotbah di hadapan banyak orang. Jalani saja hidupmu. Dan jika kita semua melakukannya dan selalu melakukannya, pertama-tama kita tak akan memiliki masalah seperti hari ini. Dan kedua, kupikir Yesus mungkin saja sudah datang karena dunia sudah diselamatkan. Diubahkan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Dan saudara tahu semua yang terpanggil berkhotbah, kupikir punya hal tertentu yang Allah ingin mereka bawa. Saudara tahu bagi beberapa orang mereka lebih ingin menginjil, saya senang lihat orang diselamatkan, tapi saya tak akan menyebut diriku penginjil. Beberapa orang penyemangat. Mereka tak akan bicara tanpa menyemangati sesama dan saya senang menyemangati sesama, tapi rasanya saya bukan terlahir penyemangat. Tapi hal yang selalu ada dalam hatiku adalah kedewasaan rohani bagi orang-orang percaya. Itu tugasku dari Allah, untuk membantumu bertumbuh, untuk menikmati hal-hal yang sudah Yesus tebus untukmu. Ayo. Dalam awal perjalananku dengan Allah, saya terlalu lelah mendengar semua janji-janji ini. Saya melihatnya dalam firman, tapi tidak menjadi realita di hidupku. Dan tak ada yang memberitahuku bagaimana menjadikannya realita. Saya bisa berdiri di sini dan menjadi pemandu sorak rohani, tapi saya tak bisa hanya memberi makanan penutup. Saya harus memberitahukan yang saudara tak ingin dengar. Saya harus memberitahu hal-hal yang akan membuatmu sedikit menggeliat-geliat. Karena bertumbuh secara rohani mirip dengan tumbuh secara fisik. Tidak selalu mudah. Ada kata-kata dalam Alkitab yang tak ingin kita bicarakan. Dan salah satunya penderitaan. Terima kasih untuk respon baikmu. Tahukah saudara, lupakanlah. Inilah definisiku akan level tertinggi kedewasaan rohani. Kesinilah saya ingin membawa saudara. Menderita saat menunggu dengan sabar, dengan sikap yang baik, sambil mempercayai Allah dan terus menjadi berkat bagi orang lain. Saya akan mengatakannya lagi. Disinilah Allah ingin kita berada, saya, saudara, dan kita semua. Iya tidak, Allah tak suka kita menderita. Tapi yang Ia sukai adalah kita berperilaku benar saat menderita. Lihat, Ia ingin kita untuk berperilaku baik, menunggu dengan sabar, terus mempercayainya, dan yang terpenting, terus menjangkau dan menolong orang lain. Itulah benih yang saudara tabur untuk terobosan saudara. Untuk menjangkau dan menolong orang lain. Saat saudara tak bisa menolong dirimu, luar biasa bagaimana saudara bisa menolong sesama. Menderita selagi sabar menunggu,
Dan kesabaran bukan hanya kemampuan menunggu, ini tentang tingkah kita saat menunggu. Menderita selagi sabar menunggu dengan sikap baik, sambil mempercayai Allah dan terus menjadi berkat bagi sesama. Sekarang kita baca ini dengan cepat. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yeay! Meninggalkan kerumunan. Saya belum pernah dengar judul khotbah demikian. Saya yakin pernah ada, tapi saya akan pura-pura jadi orang pertama yang khotbahkan ini. Meninggalkan kerumunan, mereka membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan dahsyat dan ombak menyembur masuk ke perahu hingga mulailah perahu penuh air. Ini bukanlah angin sepoi bertiup dan hujan tipis-tipis, ini besar sekali. Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Hebat sekali bukan? Allah, di manakah engkau? Mengapa kau tak lakukan apapun dalam hidupku? Murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tak peduli kalau kita binasa? Tuhan, kau tak menyayangiku, di manakah engkau? Mengapa kau tidak tolong aku? Mengapa kau tidak luputkan ini dariku? Ya, mari kukatakan hal yang saudara tak ingin dengar. Saya terpanggil untuk katakan hal yang akan membantumu. Terkadang diselamatkan saat saudara ingin selamat bukanlah hal yang terbaik bagimu. Dan bahkan jika saudara tidak menyukai ini hari ini, saudara, pada akhirnya saudara akan katakan, kuharap ia kembali. Kukatakan lagi, diselamatkan dari segalanya bukan selalu hal terbaik bagi kita. Karena kita tak bertumbuh di tengah kenyamanan. Kita bertumbuh saat tinggal Allah yang kita miliki. Dan kita bertahan dan bertanya-tanya mengapa ia tidak beranjak menolong kita. Tuhan, di manakah engkau? Mengapa Tuhan, mengapa? Kapan Tuhan, kapan? Saya tak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidupku. Ini tidak masuk di akal. Mari ku nyatakan kebenarannya. Jika saudara tidak suka misteri, saudara sebaiknya tidak bercengkrama dengan Yesus. Karena ada begitu banyak hal yang ia lakukan dalam hidup yang tidak masuk akal sama sekali bagi kita. Dan kita ingin memberi Tuhan saran bukan di masa-masa tersebut. Kita tahu persis yang ia bisa lakukan. Ia bangun menghardik angin berkata pada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau jadi teduh. Ia berkata pada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tak percaya? Mereka sangat takut dan saling berkata, siapa orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dan sampailah mereka di seberang danau. Saya senang mereka berhasil. Saudara tahu saya dengar seseorang berkata begini dan saya suka ini. Kuharap saudara paham bahwa setiap kali bus berhenti, seseorang turun. Beberapa orang paham ini, saya akan contohkan dan saudara akan paham. Pernahkah memperhatikan dalam hidup atau pekerjaanmu, pelayananmu atau apapun, saudara tumbuh sedikit atau membuat kemajuan sedikit, lalu saudara tiba di titik yang pasif. Lalu tak ada lagi yang terjadi untuk sekian lama. Lalu pada akhirnya, saudara maju. Pelayanan kembali bertumbuh. Selama 5 tahun saya mengajar 2 kelas Alkitab. Selama 5 tahun saya mengajar 25-30 orang setiap Selasa malam di rumah. Tidak mendapat bayaran, tidak menghasilkan uang. Belajar serajin diriku sekarang untuk khotbah depan ribuan orang. Lalu pada akhirnya saya mengajar kelas Alkitab kedua di Kamis pagi. Di rumah orang lain 5 tahun. Bukan 5 hari, bukan 5 menit. 5 tahun.
5 tahun waktu yang lama. Tetapi saat Allah berkata, mari bertolak ke seberang, kulihat apa yang kulakukan sekarang. Tapi selama 5 tahun, saya mengajar kelas Alkitab rumahan. Lalu, Allah memintaku meninggalkannya. Lihatlah hal yang baru bagiku. Ya, Allah berbelas kasihan, kupikir waktuku sudah selesai, namun kini kita akan ke seluruh dunia. Ya, lalu saya bekerja di gereja dan saya bekerja di sana 5 tahun di bawah otoritas orang lain, dan saya tidak selalu, bahkan biasanya tak suka keputusan mereka. Saya akan sampaikan ini. Saudara tak akan cocok memegang otoritas sampai saudara tahu bagaimana tunduk pada otoritas. Kita semua ingin jadi bos. Tapi kita harus belajar bagaimana untuk tunduk, dan ini adalah subjek lain yang tidak orang sukai. Watchman Nee berkata, hal terutama yang perlu dilakukan pada saat kita memasuki suatu ruangan adalah mencari siapa yang berotoritas dan memutuskan tunduk pada otoritas itu. Saya berkhotbah hari ini, tetapi bukan saya yang pegang otoritas. Lisa adalah anggota keluarga yang ada di sini, jadi apapun yang ia minta kulakukan atau tak kulakukan, saya harus segera melakukannya. Karena ini tempatnya, acaranya, ia berotoritas. Dan jika saudara tidak tunduk otoritas, maka Allah tak akan mempromosikanmu memegang otoritas. Amin. Jadi 5 tahun saya bekerja untuk orang lain, dan saya marah dan mengeluh, mengerang, menggerutu, membicarakan mereka di belakang. Ayo, jangan munafik. Dan Allah mulai merasuk di dalamku, memintaku untuk berhenti bicara buruk tentang bos ke karyawan lain. Jadi saya paham dan saya lakukan, tapi saya masih membicarakan dirinya di rumah. Ayo, saudara tahu kita taat sedikit demi sedikit, butuh waktu lama untuk kita paham. Lalu ini yang Allah katakan padaku, dan ini akan penting untuk saudara dengarkan. Katanya, bukanlah yang kau bicarakan yang penting, kata-katanya lah yang membuat kerusakan. Jadi di akhir 5 tahun itu, jadi kini memasuki masa 10 tahun, dan masih belum bertolak ke seberang. Masih ada di tengah-tengah badai. Lalu, pendek cerita, tapi Allah memastikan bahwa saya harus meninggalkan pekerjaanku di gereja. Bawa pelayananmu ke utara, selatan, timur, barat. Kedengarannya seru, tetapi tak ada yang mengenalku di utara, selatan, timur, dan barat. Jadi kulakukan satu-satunya hal yang kutahu, saya tinggal di St. Louis, jadi saya pergi ke utara, timur, barat, dan selatan St. Louis. Dan kuberitahu dengan jujur, sebulan sekali kami buat pertemuan di setiap sisi kota. Dan wow, jika pernah ada 100 orang datang ke pertemuan, kupikir saya sudah mati dan masuk surga. Tahukah saudara, saat meninggalkan pekerjaanku di gereja, saya harus tinggalkan kerumunan. Saat menerima Kristus, ya saya sudah lahir kembali, tapi saat Allah menjamah hidupku tahun 1976 dan memanggilku untuk mengajar firman, ku beritahu kerumunan meninggalkanku, saya tak harus tinggalkan mereka. Ku beritahu kebenaran yang terjadi, dari semua orang yang ku kenal, ku pikir hanya 2 orang yang bertahan bersamaku. Dan semua orang lain berkata, kau tak akan bisa, kau perempuan. Ini tak benar, saya diminta meninggalkan gereja. Mereka berkata jika saya tidak diam sebaiknya saya pergi, dan diam saja bukanlah pilihan bagiku saat itu. Dan mungkin cara saya menangani diri saya setiap saat tidak benar, tapi hatiku benar, saya sungguh mengasihi Allah dan saya hampir tak bisa tahan, dan saya ingin, oh Tuhan, saya ingin mengajar. Dan lihat, saat saudara punya mimpi dari Allah, saudara harus paham bahwa saudara punya mimpi itu, namun orang lain tidak. Mereka tak punya mimpimu, mereka tak selalu mengerti
mengapa saudara semangat dan teman-temanku menyebutku seorang fanatik agama. Karena saya tak mau lagi lakukan hal-hal yang dulu biasa kulakukan. Saya tak mau menghabiskan sepanjang malam di pesta perhiasan bersama sekelompok wanita. Saya ingin mengusir setan dan percaya Allah. Jadi, inti yang ingin kunyatakan di sini adalah jika saudara akan melakukan semua yang Allah ingin dari saudara dan menjadi pribadi yang Ia inginkan, terkadang saudara harus merasa kesepian. Karena tak semua temanmu mau pergi ke tempat yang Allah tunjukkan padamu. Dan bisa kukatakan sekarang dan saya tahu ini, bahwa salah satu hal terbesar yang menahan dirimu adalah kerumunan pergaulanmu saat ini. Saya akan katakan lagi, sebagian saudara, salah satu hal yang paling menahanmu adalah kerumunan pergaulanmu sekarang. Bahkan bisa jadi teman-teman makan siangmu di kantor. Dan saudara mendengarkan ocehan buruk mereka dan keluhan mereka tentang pekerjaan dan keluhan tentang atasan, dan saudara tak seharusnya ada di sana. Terkadang saudara perlu menjauh dari kerumunan. Dalam Mazmur 1, ayat 1, ada ayat yang sangat berharga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Terjemahan Amplified berkata, berbahagialah orang yang tak meminta nasihat dari orang fasik. Jangan minta nasihat dari orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Maksudku, jika menginginkan nasihat, dapatkan dari seseorang yang paling tidak menjalani hidup dengan baik. Amin. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan ini penting, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayo, jangan bercengkerama dengan mereka yang membicarakan orang lain dan menghakimi orang lain, mengkritik orang lain. Saudara tak perlu dengarkan, saudara tak perlu menghiraukannya. Jika rohmu dipenuhi hal itu, saudara akan teracuni. Jadi terkadang menjauhlah dari orang-orang seperti itu. Dan kukatakan kebenarannya, saat kutinggalkan pekerjaan di gereja, Allah memberiku promosi, tapi saya tak merasa dipromosi. Karena sebenarnya, saya memberikan khotbah di saat pendeta tidak ada dan di hadapan sekitar 3.000 anggota gereja. Lalu saya memimpin pertemuan untuk 30, 40, 50, dan 60 orang dan saya tak merasa seperti mendapatkan promosi. Dan saya kesepian. Bolak-balik di jalan dan mendatangi tempat-tempat yang kecil. Dan sungguh sulit, saya kesepian. Dan Allah tak menyelamatkanku dalam 5 menit atau 10 menit atau seminggu atau 6 bulan, bertahun-tahun. Ayo, akankah saudara setia sampai Allah melakukan di dalammu apa yang perlu Ia lakukan agar Ia bisa mendapat darimu apa yang ingin Dia lakukan melaluimu? Saya akan katakan lagi, akankah saudara setia? Akankah saudara menjalani bagian yang sulit? Akankah saudara melakukan yang Allah minta jika saudara satu-satunya makhluk hidup yang rela lakukan sejauh itu bagi Allah?